wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar IGA Radio dimanapun berada, pertama-tama pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama-sama memuji dan memuja kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai ungkapan rasa syukur seorang hamba atas segala nikmat yang telah dititipkan dan diberikan kepada hamba. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah keselamatan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita berharap kita semua umatnya mendapatkan syafaat darinya di hari kemudian. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar IGA Radio dimanapun berada, pada Ramadan ke-15 ini saya diamanahkan untuk membawakan kajian Islam dengan tema Al-Quran dan pendidikan keluarga. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa IGA Radio dimanapun berada, saya ingin mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran di surah Luqman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kalau kita berbicara tentang pendidikan pada umumnya, apa tak lagi lebih khusus pada pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Quran, tentu kita akan berfokus pada surah Luqman. Walaupun tentu di surah-surah yang lain banyak juga ayat-ayat atau dalil-dalil yang orientasinya pada nilai-nilai pendidikan atau pendidikan keluarga. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengutip dari surah Luqman yang saya sebutkan tadi. Ada pesan seorang ayah terhadap anaknya. Setahu saya dari penjelasan guru kami bahwa kapan ada dalil atau ayat Al-Quran dengan teks dimulai dengan kalimat Ya bunayya, berarti itu adalah panggilan orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Wahai anakku yang tersayang, wahai anakku yang tercinta, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, kerjakanlah kebaikan, wanha 'anil munkar, dan jauhilah segala kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas ujian yang menimpamu. Berdasarkan dari ayat yang saya sebutkan tadi, tentu kalau kita mau larikan kepada perspektif pendidikan, tentu yang ada di benak kita semua ya, khususnya para pendidik ya, mulai dari jenjang Raudatul Atfal atau taman kanak-kanak atau PAUD itu sendiri sampai di jenjang perguruan tinggi di strata 3 atau program doktoral. Karena jujur ya, dalam teori pendidikan sebenarnya itu ada dua, ada pedagogik, itu pendidikan anak,
usia dini, pendidikan anak menengah pertama, menengah atas, dan ada pendidikan andragogik, ya, pendidikan orang dewasa atau POD, ya. Nah, di sini kita akan nanti mencoba untuk menganalisis, untuk mencoba mengkaji secara mendalam dalam dunia pendidikan atau dalam dunia pembelajaran. Itu ada istilah pendidikan dalam Al-Quran. Paling tidak ada 3 aspeknya, ya. Yang pertama ada istilah tarbiyah, berasal dari kata rabba yurabbi tarbiyatan. Itu digunakan oleh beberapa kampus-kampus yang ada fakultas pendidikannya, ya, termasuk di UIN, termasuk di STAI dan sebagainya. Itu ada fakultas tarbiyah. Apa yang dimaksud dengan tarbiyah? Adalah pengembangan, peningkatan atau pengarahan, ya, pengawasan. Itu lebih pada tarbiyah, ya. Tidak melepaskan begitu saja alumni kita, tidak melepaskan begitu saja anak-anak kita, karena anak itu sebenarnya ada 2, ada anak biologis, ada anak spiritualis atau anak sosiologis kita. Nah, sementara kata taklim, ya, taklim itu dalam Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Itu dalam Al-Quran, dan Allah mengajari Adam nama-nama benda, ya. Taklim itu berasal kata allama, ya, takliman, ya. Artinya ada transfer knowledge, ada transfer pengetahuan. Mau tahu atau tidak, yang jelas seorang pendidik, ya, sudah mentransfer keilmuan, ya, selesai. Mau paham atau tidak, yang jelas tugas pengajaran, tugas pembelajaran itu selesai. Nah, sementara pengertian takdib, ya, ini takdib adalah proses mendidik yang memfokuskan kepada pembinaan atau penyempurnaan akhlakul karimah. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Adibu auladakum qabla wiladatihi." Didiklah anak-anak kalian sebelum mereka lahir. Nah, muncul pertanyaannya, bagaimana mungkin kita mau mendidik anak nah mereka belum lahir? Nah, pemahamannya seperti ini, bahwa ternyata Nabi menyampaikan kepada kita semua bahwa orang-orang yang mau menjadi calon ayah dan calon ibu, maka tentu mulai ibadah binafsi, memulai dari diri sendiri untuk mengedukasi diri, untuk memperbanyak pembelajaran dalam membangun rumah tangga kelak. Nah, ketika nanti sudah membangun rumah tangga, sudah punya istri, sudah punya suami, nanti tidak kerepotan atau nanti tidak lagi kewalahan karena sudah paham sebenarnya teori-teori dalam membangun rumah tangga. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Iga Radio dimanapun berada, tentu kalau kita berbicara tentang Al-Quran, apalagi besok malam itu nuzulul Quran, ya, malam 17 Ramadan itu dalam sejarah adalah peletakan batu pertama diletakkannya syariat atau pedoman umat Islam, ialah Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, ya. Nah, dalam salah satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah curhat sebenarnya kepada Tuhan, ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya Rabbi, inna qaumi hadzal Qur'ana kana mahjura. Wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, hadzal Qur'ana kana mahjura. Al-Quran ini yang engkau berikan kepadaku, yang engkau amanahkan kepadaku, dia menjadikan sesuatu yang terabaikan. Mereka melalaikan dari Al-Quran itu sendiri, ya. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, al-hijru anil qira'ah, mengabaikan dari segi bacaan. Nah, ini makanya di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk bagaimana memperbanyak tilawatil Quran atau qiraatil Quran, membaca Al-Quran, karena kita mengikut para salafus saleh, mulai dari Nabi
sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, itu ketika masuk bulan suci Ramadan mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i sendiri itu dalam sejarah menamatkan 60 kali dalam satu bulan itu. Luar biasa, berarti dia menamatkan Al-Quran sangat luar biasa ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah al-hijru anil istima'. Jadi umatku ya Allah, dia mengabaikan Al-Quran dari pendengaran Al-Quran atau mendengarkan tadarrus Al-Quran. Ya mungkin bisa dikontekstualkan pada zaman now atau zaman sekarang bahwa umat Islam itu terlena atau terjebak pada musik-musik atau hiburan-hiburan yang terlalu tereuforiah pada wilayah itu. Sebenarnya tidak salah, silakan mencari hiburan, tapi jangan terlalu over dalam persoalan itu, sementara kita melupakan sesuatu yang wajib sebenarnya kita pelajari, wajib sebenarnya kita dengarkan, karena itu ada nilai ibadahnya. Sementara musik-musik, ketika kita mendengarkan musik itu belum tentu ada pahala di dalamnya. Sementara mendengarkan Al-Quran itu sudah pasti ada nilai pahala di dalamnya. Kemudian yang ketiga, al-hijru anit tadabbur. Jadi kata Nabi, ya Allah, umatku itu mengabaikan kitabmu ini, mengabaikan Al-Quran ini dari segi pentadabburan Al-Quran. Artinya ketika membaca Al-Quran dan memahami terjemahannya, kemudian kita merenungi nilai-nilai terkandung di dalamnya, lalu kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan ini, sebagai rem dalam kehidupan ini, tentu itulah pemaknaan dari tadabbur Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah al-hijru anil amal. Jadi Al-Quran dijadikan diabaikan dari segi pengamalan. Ini keempat-empatnya ini menjadi curahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata secara fakta realitas di umat sekarang ini ternyata keempat-empatnya ini sudah terbukti karena barangkali faktor kesibukan dengan urusan keduniawiannya. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, para pendengar IGA Radio dimanapun berada. Kemudian selanjutnya, kalau kita larikan kepada perspektif pendidikan keluarga, kalau kita bicara tentang keluarga, sebenarnya kita akan berbicara tentang pertalian darah ya. Ada hubungan emosional tentang rahim ya. Sehingga dalam struktur keluarga itu tentu ada rumah tangga kecil ya. Karena tentu ketika kita bertanya apa bedanya rumah tangga dengan keluarga ya, rumah tangga itu lebih kecil skopnya, lebih ramping skopnya. Di dalamnya terdapat suami, istri, anak, itu saja kalau rumah tangga. Sementara keluarga itu bukan hanya suami, istri, anak, tetapi hampir seluruh yang berkaitan dengan emosional atau hubungan kekeluargaan kita, kekerabatan kita, itu adalah keluarga. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an," atau ada hadis lain dikatakan juga "Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an." Terangilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Kalau kita memahami secara tekstual semata, maka yang diperintahkan Nabi di situ ya baca Al-Quran saja. Tetapi kalau kita mau larikan kepada kontekstual, bukan hanya membaca Al-Quran secara tekstual lalu selesai, tetapi bagaimana menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita itu selalu berpedoman pada nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Kalau Al-Quran memerintahkan kita untuk bagaimana
memperbaiki pembinaan terhadap anak-anak kita. Misalnya di dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kalau kita mau melihat perbandingan antara orang dulu dan orang sekarang, itu salah satu perbedaannya dari segi aspek krisis moralitas, ya, atau krisis etika, ya. Kenapa saya katakan demikian? Orang-orang dulu, ya, orang-orang dulu itu masih tinggi sifat mapakalebina. Orang dulu itu masih tinggi karakter kejujurannya, taro ada taro gau, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tapi di zaman now, zaman milenial atau postmodernisme, di era yang serba teknologi hari ini, harusnya simetriks antara kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, tentu juga kemajuan ilmu pengetahuan, dan pasti harus juga kemajuan spiritual, kemajuan moralitas. Tetapi ternyata itu saling bertentangan. Kita lihat buktinya, ya, bahwa betapa banyak anak-anak yang tega melukai perasaan orang tuanya karena mungkin sudah merasa sukses, mengabaikan tanggung jawab terhadap orang tuanya, kemudian bahkan ada tega yang membunuh orang tuanya. Siapa yang salah sebenarnya, ya? Padahal Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana menjadikan keluarga ini, keluarga kita sebagai keluarga Al-Quran, Ahlul Quran, ya. Tidak perlu harus menghafal 30 juz Al-Quran kemudian baru kita membina anak. Tidak seperti itu konsepnya, tetapi kita ambillah nilai-nilai Al-Quran, kemudian kita jadikan sebagai manhaj atau pedoman dalam pembinaan Al-Quran. Misalnya contoh, ya, sebelum saya akhiri, misalnya dari surah Luqman tadi yang saya sampaikan, aqimis shalah, dirikan salat, ya. Nabi sudah jauh sebelumnya sudah mengatakan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sanah. Perintahkan anakmu salat pada usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha 10 sanah. Hukumlah anakmu kalau sudah 10 tahun usianya dia belum salat. Artinya al-uquba di sini, hukuman di sini bukan dalam aspek kekerasan, tetapi hukuman yang bisa membuat dia jerah. Banyak metode atau strategi penghukuman dalam dunia pendidikan itu bisa berefek jerah kepada anak-anak kita. Misalnya itu aqimis shalah, dirikan salat. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, kerjakan yang diperintahkan Tuhan, kebaikan-kebaikan, termasuk jangan salah bergaul di lingkungan masyarakat, ya. Kemudian wanha 'anil munkar, ya. Jangan kemudian kamu berbuat kemungkaran yang tidak disenangi oleh Allah. Nah, kemudian termasuk juga nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai agama, termasuk nilai budaya. Jangan lakukan yang bertentangan dengan nilai agama, nilai moralitas, nilai kebudayaan, dan nilai-nilai kemasyarakatan. Kemudian wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Ini yang terakhir. Ternyata kalau kita berbicara pendidikan karakter, termasuk momentum bulan suci Ramadan kali ini adalah bagaimana bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bagaimana mengedukasi manusia dari segala elemen atau segala umur. Mereka ini diberikan pembinaan untuk menahan hawa nafsu, ada kesabaran. Itulah Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya. Dari 4 pesan ini mudah-mudahan kita jadikan sebagai pedoman untuk pembinaan keluarga dalam perspektif Al-Quran. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, dan penonton yang masih tetap setia bersama kami di channel atau di halaman Facebook IG Radio. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan yang
ingin bertanya, silakan Anda bisa komentar atau bisa melalui WA di 081144882211. Ya, menarik sekali untuk tema pada hari ini, Al-Quran dan pendidikan keluarga. Ya, dan tentu untuk saudagar IGA yang ingin bertanya tentang tema kita pada pagi hari ini, silakan. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema bahwa Al-Quran dan pendidikan keluarga. Bagaimana konsep pendidikan keluarga dalam Islam yang sebenarnya ini? Ya, jadi seperti ini ya, pemahaman saya bahwa pendidikan keluarga dalam perspektif Islam sebenarnya itu ada pesan seorang Nabi Ibrahim kepada anaknya ya, Ismail. Cukup ini saya kita terapkan secara singkat. Ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian sembah nanti setelah saya meninggal. Itu mendalam. Dia tidak mengatakan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan nanti setelah saya meninggal. Artinya sekarang dibanding dengan orang dulu kan pendidikannya sangat rendah, orientasi kerja saja karena mungkin faktor ekonomi dan kondisi memang belum maju. Sekarang orang berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya. Nah, menyekolahkan anak harus juga dibarengi dengan berawal dari lingkungan keluarga. Al-Ummu Madrasatul Ula. Jadi ibu itu adalah sekolah pertama terhadap anak-anaknya. Jadi saya pesankan kepada seluruh pemuda-pemuda baru, kalau memilih calon istri ya memang harus diseleksi, baru dieliminasi, ya kan? Artinya bukan saya mengatakan harus pianak pesantren, tidak, tapi telusuri dulu bagaimana akhlaknya. Karena itu berdasarkan hadis Nabi, Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Artinya bukan berarti mereka yang alumni sekolah umum tidak ideal, tidak. Tetapi banyak anak-anak sekolah umum, tapi mereka agamais, religius, rajin beribadah. Yang kedua, yang terakhir adalah bagaimana penanaman nilai-nilai religius. Dalam maksud saya termasuk tadi karakter kejujuran, ada karakter kesabaran, ada karakter keberanian dan sebagainya. Bagaimana caranya? Ya, ayah jangan cuma sibuk mencari uang, mencari nafkah, sesekalilah. Kan banyak seperti itu, Pak. Bahwa mentang-mentang dia cari uang, istrinya ditanya, kamu urusan anak, urusan belanja, urusan dapur, kamu sepenuhnya, nanti saya cari uang. Oh, tidak seperti itu. Jadi harus satu paket, harus berkolaborasi, berelaborasi antara ayah dan ibu dalam pembinaan anak. Nah, seperti itu mungkin bagi saya, Pak. Iya, baik saudagar IGA, dan menarik sekali untuk bincang-bincang kita atau di Hikmah Ramadan kali ini. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari saudagar IGA, kita lewatkan dulu yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, bulan berbagi, dan bulan suci yang kita nanti-nanti. Segenap masyarakat baru yang saya cintai, alhamdulillah, mari menyambut bulan Ramadan tahun ini. Anugerah ini insyaallah kita akan isi dengan puasa Ramadan dan ketaatan beribadah, tadarusan dan saling berbagi, perbanyak zikir, saling mendoakan. Semoga kita mendapatkan gelar takwa. Alhamdulillah, memasuki bulan Ramadan ini, pandemi COVID-19 yang sudah dapat tertangani dengan partisipasi masyarakat untuk vaksinasi telah mencapai 84,9%, dan insya Allah dengan terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok baru terbebas dari wabah yang menghambat kita 2 tahun terakhir. Insya Allah Ramadan tahun ini pemerintah Kabupaten Baru memanggil kita semuanya, mari memakmurkan masjid dan isi bulan suci ini dengan sepenuh ibadah.
Gemakan suasana bulan penuh berkah ini dengan panggilan suci, dirikan salat tarawih berjamaah dan tradisi Islami Bugis baru. Gelorakan napas keagamaan baru dengan ceramah agama, pengajian, dan gema zikir yang terdengar ke semua. Dengan satu harapan, tetap patuhi disiplin protokol kesehatan. Gunakan masker dan siapkan media cuci tangan. Perhatikan kebersihan sarana ibadah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menggapai kemenangan yang dijanjikan di akhir nanti. Menang dalam mengendalikan hawa nafsu sendiri dan juga menang melawan ujian pandemi COVID-19 ini. InsyaAllah, semoga kita semua mencapai gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Haji Suwardi Saleh, Bupati Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, perubahan diri memerlukan perjuangan, bukan sekedar diam. Di bulan Ramadan ini adalah salah satu jalan yang bisa dilakukan untuk memicu perubahan. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Aska Mape selaku Wakil Bupati Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Haji Jamarudin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak makan yang banyak, bentar lagi puasa. Waduh, makan enak nih, tapi banyak banget buat makan sebulan ya. Kan bentar lagi kita puasa Ramadan, gak bisa makan siang-siang. Makanya puas-puasin makannya tuh dari sekarang. Hedeh, bukan begitu caranya menyambut bulan suci Ramadan. Nih dengerin, aku punya tipsnya. Bulan Ramadan sebentar lagi akan kita jelang. Mari persiapkan diri kita untuk dapat melakukan segala amal ibadah di bulan Ramadan, dan tentunya kesehatan juga perlu dijaga. Berikut yang perlu sahabat sehat perhatikan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Pertama, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Dengan keadaan sehat, kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Kedua, bergembiralah karena kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Rasa bahagia atau gembira dapat juga menyehatkan tubuh. Ketiga, rencanakan agenda kegiatan harian untuk mendapatkan manfaat sebesar mungkin dari bulan Ramadan. Keempat, adanya perubahan rutinitas di bulan suci Ramadan mengharuskan kita untuk lebih pintar lagi mengatur waktu aktivitas setiap harinya agar rencana yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang kelima, rutinlah konsumsi jamu tetes herbal Bio7 untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh agar badan tetap fit dan bugar selama menjalankan ibadah puasa. Nah, itu dia 5 tips untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat ya sahabat sehat. Jangan lupa selalu konsumsi Bio7 sebelum bulan suci Ramadan pada saat menjalankan ibadah puasa dan merayakan kemenangan di hari Lebaran agar kita selalu sehat. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, bila ada kata terselip dusta, ada sikap yang membekas, dan langkah yang menoreh luka, semoga di bulan suci ini dapat diluruhkan oleh rasa maaf serta dikuatkan dengan iman dan takwa. Mari semarakkan bulan yang suci ini dengan memperkaya amaliah Ramadan. Saya Andi Ina Kartikasari
sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Selamat Ki semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barro dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Ya, Saudagar IGA dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang ke-15. Ya, dan tentunya kita kembali lagi ke tema kita pada pagi hari ini. Ya, menarik sekali ini tadi sudah disampaikan Pak Ustadz bahwa Al-Quran dan pendidikan keluarga. Iya, kalau ini Pak Ustadz, kan pasti ada kewajiban orang tua ini terhadap anak. Iya, iya. Kalau kewajiban orang tua terhadap anak ini dalam perspektif Islam itu bagaimana, Pak Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira ini menarik ya, karena tadi tidak terbahas ya dalam pembahasan. Dan saya kira ini sangat penting juga diketahui kepada seluruh orang tua dimanapun berada. Nabi SAW bersabda, apabila orang tua diberikan rezeki berupa keturunan, ya beda lagi yang tidak ada keturunannya. Jadi apabila orang tua diberikan keturunan amanah berupa anak, maka 3 kewajibannya. Yang pertama, fal yuhassin ismahu, maka berikanlah nama yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi nama itu penting karena hakikat nama adalah doa. Ya, jangan kemudian sembarang memberi nama, apalagi kalau nama-nama artis yang tidak punya faedah dalam bahasa Arab atau faedah dalam ajaran agama, karena itu tadi hakikatnya adalah doa. Ada juga kasus bahwa mentang-mentang bahasa Arab dia kasih nama anaknya, padahal dia tidak tahu artinya apa itu, ya. Misalnya Muhammad Al-Qatil, ya. Muhammad pembunuh, tidak boleh juga dikasih seperti itu. Misalnya apalagi Siti Hawiyah, neraka Hawiyah misalnya. Jadi pahami dulu apa terjemahannya itu bahasa Arab. Jangan mentang-mentang ini keren bahasa Arab apa sebagainya. Yang kedua, apakah salah kalau misalnya dia diberi nama orang Bugis yang situasional, misalnya dia punya saudara 3 orang sudah meninggal duluan sejak kecil, cuma dia yang anak keempat sebenarnya, tapi sudah menjadi anak pertama karena 3 saudaranya meninggal semua sejak kecil. Pas lahir diberilah nama Lasaka misalnya, apakah boleh? Boleh, karena itu senu-senuangan. Cuman kalau perlu sekarang kan kita kan harus juga ikut perkembangan zaman, bahwa anak-anak sekarang kan anak-anak milenial, anak-anak modern, nanti gengsinya bagaimana ya, tinggi kalau ketika dia sudah kuliah. Itu yang pertama, value hasil ismahu, berilah nama yang baik terhadap anak-anaknya. Yang kedua, wa yu'adibuhu, berilah pendidikan, ya. Pendidikan. Nah sekarang kan program pemerintah ada pendidikan gratis, ya, mulai dari SD sampai SMA. Itu yang sangat penting juga, karena ada ungkapan orang Arab mengatakan khairul mawahibil aqlu wa syarrul masaibil jahlu. Sebaik pemberian Tuhan itu adalah akal kecerdasan, ilmu pengetahuan, dan seburuk-buruknya kejahatan adalah kebodohan. Jadi memang perintah agama, perintah Nabi dan perintah Allah Subhanahu wa taala, memang kita dituntut untuk berilmu, ya. Utlubul ilma
minal mahdi ilal lahdi, ya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat, dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan, itu yang biasa istilahan orang. Nah, kemudian yang terakhir, kewajiban orang tua adalah wa yuzawwijuhu idza balagha rusydahu. Jadi menikahkan anaknya apabila sudah sampai waktunya, ya. Jangan sampai nanti ada istilah teman saya bilang Rambo kalau laki-laki, remaja bentuk oher, ya. Jadi boleh jadi, atau ada gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Gasturi ini mungkin yang banyak ya di era-era tahun-tahun 80, 60 bahkan ini, karena orang tuanya mungkin bangsawan sehingga dia memilih calon pasangannya, dia tidak mau terima kalau kasta derajat kekeluarganya menurun ketika dia menerima lamarannya, misalnya si A, dia harus menunggu orang lain yang sederajat dengan dirinya. Nah, ini padahal dalam Islam itu kalau sudah sampai waktunya ya silahkan, karena jangan sampai terlalu lama menjomblo. Nah, sementara dia sudah punya kemampuan ekonomis, atau walaupun dia bukan misalnya belum punya pekerjaan tetap, tetapi dia di situ kata-kata apabila kalian mampu menikah, ya ma'syaris syabab man istata'a minkumul ba'a, dalam hadis Nabi, wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu ba'a itu adalah mampu mandiri, tidak bergantung sepenuhnya pada orang tuanya, ya mungkin penghasilannya 500 per bulan, tapi yang lain-lain misalnya ada ini kan rezeki itu akan terbuka setelah menikah. Kata Allah dalam Al-Quran, iyakunu fuqara ayuknihimullahu min fadli. Kalau kalian ragu fakir miskin kalau sudah menikah, yuknihimullahu min fadlihi, yakin ayat itu Allah akan cukupkan rezekimu. Nah, saya kira begitu. Menarik sekali nih Ustaz. Ya, tapi kita lewatkan dulu karena ada penelpon ini kayaknya. Kita terima dulu. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Aulia Apriani. Oh, Aulia Apriani. Iya, Aulia Apriani di mana ini? Di Alupange. Oh, di Alupange. Iya, mau bertanya sama Ustadz? Iya, silakan Aprilia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz, kalau misalkan dia bekerja di salah satu panti sosial, tapi orang tua atau keluarga aku tidak merestui saya kerja di situ, apakah saya tetap dapat amanah? Oh iya, seperti itu pertanyaannya. Oh iya. Iya. Langsung. Iya. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, sama-sama. Iya, Aprilia Aulia di Alupange nih. Iya. Langsung saja Pak Ustaz. Betul. Baik, terima kasih. Menarik pertanyaannya. Bagaimana kalau saya bekerja di panti sosial, orang tua yang tidak merestui atau tidak merespon? Nah, seperti ini Ananda Aulia ya. Ada hal-hal yang kemudian sebenarnya perlu pertimbangan, ya, perlu sharing terhadap orang tua, ya, karena jujur dalam hadis Nabi, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Tetapi dalam perspektif yang bagaimana dulu, ya rumah ragai nageliki fong Allah Ta'ala gara-gara ibali-bali tomatoai yang kali ngebacana misalnya, itu kan. Nah, kalau pekerjaan itu tidak bertentangan dengan agama dan itu ada manfaatnya, sekalipun itu misalnya tidak direstui oleh orang tua, kasih pemahaman, ya, bahwa bekerja itu adalah ibadah, apalagi di panti sosial yang kita kerjakan ini adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam kebaikan, ya, bukan tolong menolong dalam keburukan, ya. Cuman kalau misalnya masih bersikuku atau masih orang tua itu bersikeras untuk melarang adinda untuk bekerja di panti sosial, tanya alasannya apa. Kalau alasannya itu sangat masuk akal dan sudah dipertimbangkan secara matang, ya pilihlah pekerjaan yang mungkin layak, pekerjaan yang bisa membanggakan orang tua lah. Karena itu yang lebih penting kepada adindaku Aulia, bahwa ridha orang tua, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua.
Itu. Iya, untuk Aulia, ya mudah-mudahan sudah didengarkan penjelasan dari Pak Ustadz. Iya, ya ini kembali kita ke pendidikan anak ini. Kalau pendidikan anak dalam perspektif Al-Quran, maga ya sing maga atau si anone. Baik, seperti ini ya. Harus kita dulu memahami bahwa di dalam Al-Quran itu ada 4 model keluarga. Ya, itu kita mau pilih yang mana sebenarnya ya. Saya singkat di situ dulu pada host. Pertanyaannya menarik. Satu, ada model keluarganya Abu Lahab. Suaminya itu kafir, istrinya juga kafir. Artinya suaminya berkarakter buruk, istrinya berkarakter buruk, anaknya pun juga berkarakter buruk. Pokoknya keluarga masolang ya, broken home ya. Satu keluarga rusak. Dan saya kira banyak yang jadi contoh di masyarakat seperti itu. Karena mungkin ya apa dan sebagainya. Kan banyak seperti itu, panarkoba nih, parinu nih ambok na, panarkoba anakna, paloka salah nih bini nih misalnya. Ya mudah-mudahan tidak ada jadi baru. Tapi sering kita nonton di televisi, di YouTube bahwa ada broken home ya. Yang kedua adalah ada keluarga yang istrinya itu taat tapi suaminya itu hancur atau tidak taat. Itulah Fir'aun ya. Itulah Qarun ya. Ada Haman ya, ada Kan'an dan sebagainya. Nah, kemudian termasuk Nabi Nuh alaihi salam ini adalah dia ada suami ini ada keluarga suaminya taat, istrinya lagi yang tidak taat. Itu Nabi Nuh alaihi salam, ada Nabi Ayub. Nah, yang keempat ini saya kira host juga setuju ini, keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam, termasuk keluarganya Nabi Muhammad toh. Suaminya taat soleh, istrinya soleha, anaknya lebih soleh, lebih alim. Tapi syaratnya ini host adalah poligami piorang. 2 pabeneta apa kalau ya cuiri Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, ya cuiri Nabi Muhammad mesti lebih dari 2, lebih dari 1 istri. Jadi kamu ya pusito. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita. Aja na pala ya cuiri ko pala DC akhlak na ya cuiri, ampe kido na cuiri aja na pala ya cuiri kalau belum mampu poligami ya. Ya sekarang bagaimana membangun pendidikan dalam keluarga dalam perspektif Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita melihat riwayat keluarga Nabi Muhammad SAW, dina ialah contoh ya. Itu Nabi Muhammad dalam sejarah ketika dia di luar, dia itu profesinya apa? Dia presiden, dia nabi, dia panglima perang. Tapi ketika dia kembali ke rumahnya, dia tanggalkan seluruh atributnya. Dia bukan pemimpin, dia bukan apa. Dia adalah seorang suami yang hangat terhadap istrinya. Dia adalah seorang kakek terhadap Husain dan Hasan, cucunya. Dia adalah mertua dari Ali bin Abi Thalib. Dia adalah ayah dari Siti Fatimah, Ummu Kalsum, Siti Zainab, Siti Ruqayyah. Dan kehangatan rumah tangga harmonis ketika semua masalah-masalah kantor, masalah-masalah pekerjaan di luar ditanggalkan di pintu saja. Jangan dimasukkan dalam rumah tangga. Dia apa cek dia tahu istri juga tidak mengerti dia ni sengalena. Silalo tak letup 5 jam. Boleh pagi sampai sore. Tak pemanoko ni mak lo meligas. Masak boy anda WC tersumbai bak na WC. Taruh mo jolo tu lakimu. Biarkan dulu suamimu duduk tenang, baru kemudian sampaikan secara halus. Karena biar bagaimana penyayangnya suami terhadap istri, tapi kalau bahasanya kasar, itu juga direspon tidak bagus. Jadi wajar kalau terjadi lagi perang dunia kelima lagi. Nah, dengar semua minta tangga malah agak sih balik bola itu seperti Iya, ada penelpon ini. Kayaknya ada agak seru ini. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, Pak? Dengan Tawakal di Pelopor Kesie. Pak Tawakal di Playoper Kesie di Desa Telumpanua kayaknya nih. Iya. Ya. Silakan
Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mutawakkal. Anu mi lawak sana Pak Ustaz lama Pak janya Pak. Beda anak tak makukuan Rio, makukuan rumai. Iya. Aja Pak nareking tomato ai. Pak makukuan kan undang-undang perlindungan anak. Kekerasan perlindungan anak. Iya. Pero hindi biasa ko mengaji ke rumah biasa. Biasa tuh ku baik na pati paja mengaji. Maksudnya mereka ya ko masasalam ito ile gaga. Palepat tawa mo ko. Salah ni cede bacana. Iya. Pasien ni nang ko ni yan ni lagi na meron matuju palagi ko iterasi ni story. Iya. Ya Pak, biasa tuh anakku nasi sendiri Pak. Biasa aku suruh mengajar karena biasa suruh nak dia kita lu. Minta dikit. Kita mana mungkin mana. Tapi kita mengaji. Oh iya. Aku mau tahu ni kundo ni daerah aku jaga guru pengaji, mabela. Iya. Oh iya. Jadi maksudnya orang itu agak dingin doang gitu nah. Pak mau tapi tak. Iya. Jasa kita tiku ni. Mau kalah dengan itu ni laut. Iya. Sana aku kan Pak. Menyamangi dek terus sedikit anu kan. Oh iya. Sibuk toki. Ya, menurut aku agak memang solusinya Pak. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan. Nah, maka ada agak solusi lah supaya anak tae mano marajingi atau mati dulu loka ngaji. Iya. Kapan kah? Baik, terima kasih ya. Sekira pertanyaannya ini sangat luar biasa. Maka sila ada pakutanana Bapak oleh kesi ini. Yeah. Maka dah ero aga solusinya kira-kira anakku makutlah ada mengaji ya. Seperti ini dalam salah satu hadis Nabi, kullukum ra'in an mas'ulin wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Jadi setiap manusia itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam ayat Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin terhadap rumah tangganya. Sebelum saya masuk pada solusi, saya ingin menceritakan riwayat dulu Bapak kepada Bapak. Itu matu narikus menrinda pun Allah Subhanahu wa taala, engka tumatuah ya, diponis masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ima protesi anakna. Maka da upuang tongang ambukku indukku pas sempajang makanja amalakna mega pasidekana lisok suruga nih, tetapi sekarang saya ini protes nah gara-gara alena nanti na jampangi kak mengaji na pak gua pas sekolah kak na sehingga buta agama kak makukue agam kana dewa sempajang na sabari ipatama kak ranaka. Berdasarkan riwayat ini dapat kita pahami betapa pentingnya tugas dan tanggung jawab serta kewajiban orang tua terhadap anaknya. Maka sila ada bapak nang pelekasi na perhatikan mu anak maga pertumairo ni tetebami anak si gande si boranewe akhirnya matu narapi 50 malina nama gondeng. Jadi itu artinya banyak kasus Bapak sekalian ya tentang pertanyaannya luar biasa. Nah, saya hanya ingin mengatakan seperti ini Pak ya. Nabi itu besar itu bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkatnya, tetapi karena akhlakul karimanya bisa dicontoh. Bagaimana caranya anak mau umat tujuh purametoma garoto matuana menjadi contoh teladan, contoh musuruh masempaja lo ko masempaja ko masih jie nang kalian makalurut kencako lego-lego misalnya seperti itu. Kemudian disuruh mengajar anak kemungkinan orang tua hanya menyuruh lu mengajar tuh ke gurumu misalnya. Nah sementara dia sendiri tidak pernah buka Al-Quran kalau bulan Ramadan.
Bagaimana anak mau menjadikan orang tuanya sebagai panutan kalau orang tuanya sendiri yang tidak bisa jadi teladan, tidak bisa jadi contoh. Dia mencari contoh misalnya. Tapi kalau orang tua sudah mencontohkan, ada nama ngaji, ada nama beda jam, ada nama sempajang, dia neng kenal laga-laga yolo nabi jawijana. Nah ternyata seperti ini, makanya disinilah peran penting sebenarnya dua sosok ayah dan ibu ini untuk memasang strategi pembinaan rumah tangga. Karena dari pusat pendidikan itu ada pendidikan keluarga, ada pendidikan masyarakat, ada pendidikan sekolah. Ada anak yang bagus di rumah tangganya, orang tuanya bagus, ibunya bagus, tapi di masyarakatnya dia salah memilih lingkungan misalnya. Di sekolah sudah bagus pembinaan oleh gurunya, dia masuk misalnya rank 5 besar atau 3 besar, dia rajin mengaji, bagus teman-temannya, tetapi ketika di lingkungan masyarakat dia tidak terpantau misalnya, seperti itu. Nah, kalaupun misalnya lagi seperti itu, bahwa ada undang-undang perlindungan anak, betul. Dulu banyak orang-orang yang sukses karena gurunya, guru mangajina sekalian, ya, termasuk guru sekolahnya. Dan istilah itu sampai sekarang selalu saya ternyenyang di telinga saya bahwa yolo anak sekolah napi nita guruna motorokna guruna lari peneran nih. Sekarang ini baku cismi dengan gurunya atau apa, bahkan ada guru dan murid sama-sama merokok ipanci pelo maka tapi pak keluru kipa gitu. Seperti itu. Nah kemudian solusi yang saya ingin tawarkan pada dasarnya cuma dua Bapak sekalian, terusnya Pak Mutawakal ini, bahwa atau mengingiran ya untuk bine anak tak ya reso patama itu kan falsafahnya orang baru, reso patama ngingi nama lomo naleti pamase dewatai ya. Bagaimana ketika kita belajar kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, ketika dia belajar dari gurunya, dia tumpul sekali otaknya, isuri mak de yang kedai ade no tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dia kehujanan, dia singgah pada sebuah gua. Aku kasih macino, dia nak busi-busi. Dia melihat batu yang bocor dari tetesan air yang turun. Dia tidak deras, dia mana maka cengerwe pulih ase dari tetes, tapi mapikir Ibnu Hajar maka batu yang keras saja bisa bocor, apalagi otakku yang tumpul ini. Insya Allah masih bisa ada solusinya. Kembali Ibnu Hajar belajar lagi kepada gurunya. Alhamdulillah sekarang dikenal sebagai ulama besar, ulama yang banyak mengarang kitab, yang banyak referensinya yang kita pegang khususnya pada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu solusi pertama wa atau mengingir Pak. Maka dapat perlu tak ciri-ciri anak tak ya walaupun ada undang-undang perlindungan anak Pak ya metom itu ya Pak pembinaan keluarga yang paling penting Bapak sekalian. Cuma sekarang ini harus kita kuasai juga sebenarnya orang tua milenial, kuasai teknologi. Ada metode-metode pembelajaran kita banyak share di YouTube misalnya atau apa namanya. Tidak jadi itu yang sekarang menjadi permasalahan adalah termasuk guru sebenarnya monoton cara mengajarnya sehingga siswa-siswi peserta didik itu juga bosan ya dalam menerima pembelajaran. Termasuk orang tua cari strategi pembelajaran apa yang cocok. Kalau perlu pakai laptop aja nah. Dia namun mungkin maka dari Pak Guru langsung maka dah alih popuno lamang ya sena alah hama podomi ya sena hama dala dapat nadu itu metode dulu atau metode ikra a i u ba bi bu itu, tapi biar bukan kita yang mengajar langsung, pakai HP media pembelajaran teknologi. Nah itu solusi pertama. Solusi yang kedua ini talo doangan ya nata narik kumatin roni tabaca ngi tangkalinga Pak Mutawakal di ini pesan guru kami itu di pesantren tabaca ngi surah alam nasyrah aku arona biki telu kalau perlu biki pitu lebih banyak lebih baik aku perlu tulis cicena aku ditulis paling biki telu senu-senuangan inna anzalnahu di telinga kirinya di telinga kanannya atau telinga kirinya, pokoknya di telinganya baru minta doa kepada Allah. Oh puang ajak muale nyawaku nareko dek wite decen anakku patujunga kesi derlo rima decengi mamuar nama tareng otakna untuk pahangnya korange makor Pak Mutawakal. Iya. Iya. Ya Pak Tawakal ya merodahangi tangkalingan nih ya
engkau narno Pak Doangen Pak Doangen di ayat. Pak Doangen tuh. Iya. Untuk anak tak. Makasih. Itarli mecica dia Pak. Nalimban nih. Ya, nalimban nih. Tetes 10 lima. Halo. Halo. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Oh iya, sama-sama Pak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Tawakal ona di Subemang. Iya. Mudah-mudahan mak berakai Pak Tawakal. Iya. Maku topa pemeng untuk Ridik Manang. Iya. Mungkin terakhir ini. Kak. Iya, kamu Pak. Pecapukan nak apa dia Ustaz. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iga tabe. Bapak Tata. Oh, Bapak Tata. Iya. Engkau kan pemelo takutan Bapak Tata? Ya, di samping waktu terang kata elok Al-Quran, terus masalah terang kami Pak Ustaz. Iya. Saya berterima kasih mengingat ada juga foto petua dari orang tua Mekedai Iro bisa dan nama Tuhan Nero pengelas salah matanya kuatanya ini adina ya matanya kalau salah pasti jadi yang perlu pada ini api ya hati ya maksudnya jika lain akan tanah majikin itu surat Quran ya remaja ya nabuang ireking ya sebab era nak ini sadar artinya pasti risik daya kanja ya maja ya kecuali orang tidak waras ya tapi kalau kita sadar tahu kedai lain di timur lainnya tina yang keru ya maka dari perima uang ke Ustaz iri ke satu kurang kalinya maka dari hubungan suami dan istri artinya harus kita bersihkan kita kanjaki pada itu malandro pisau biasa lu Landro yang kata waktu dahulu itu agama yang penting ya maknero jajaro niat sebelum berhubungan dengan istri kita sudah berniat memang sama-sama aja le ibu kemana Pak Joko kemana Pak Presiden ya kata ya enak perlu di masyarakat kalau kasih yang disampaikan bagi masjid agama atau pengajian lah dan di khutbah ya kita bikin pertemuan ada orang kalau kita bertemu sebab kita imagine kita loh apa pada gini aja agak letih bu umpamanya Pak Bupati umpamanya jangan sambarang apa kada bicara Indo dan namanya Ambok Mali. Jadi orang naik dia bisa kada ada lagi teman. Kantor Postas apa sih? Masih banyak. Ya, ero dan Postas, ero ganding kalau Meteorologi. Kalau Meteorologi, ya ada ya gau. Nakto makada putai. Apa maksud situasi itu? Pada mataan persigolaan agama, pada gado anu. Makro aku Ustaz terima kasih banyak atas pengeram Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tata, aku bagian Corawali. Iya. Ya. Dijawab. Kita Dega pakutana nih. Iya. Malah dia yang ceramai saya. Masih banyak Pak Tata. Iya. Mungkin terakhir ini Pak Ustadz. Ini kan sekarang kan ini zamannya modern, zaman media sosial yang kemudian gadget ini semakin canggih. Iya.
kemudian anak-anak ini saya lihat khususnya mulai dari umur siage Ustadz 2 tahun bahkan 1 tahun sudah mulai aktif memain gadget HP. Iya. Jadi mager aku anak-anak kecanduan HP agak solusin. Iya. Baik, terima kasih ya. Saya kira pertanyaan ini sangat luar biasa ya, dan semua orang tua sepakat ya bahwa yang melanda kita saat sekarang ini adalah satu fenomena yang tak terbendungi ya, khususnya yang menimpa keluarga-keluarga kita, bahkan bukan cuma anak kita tapi orang dewasa sendiri pun kadang-kala melalaikan tugasnya, bahkan tugas kantor pun sendiri kadang tidak terselesaikan pada saat itu karena mungkin main HP atau main game itu sendiri. Dan ini fenomena yang ini ya. Saya kira begini Pak ya, saya juga sampaikan kepada seluruh masyarakat baru pada umumnya bahwa luangkan anak-anak pilihkan anak-anak kita sebuah wadah, terutama termasuk pendidikan keagamaan. Kalau sekolah sore itu ada dinia misalnya, kalau misalnya di Tanet ini banyak juga madrasah di MDA. Kita karena hanya salah satu benteng kita ini hanya untuk bagaimana memutuskan mata rantai kesibukannya untuk pegang HP dalam 1x24 jam, itu kesibukan pendidikan. Kita cari waktu-waktu luang, kita cari waktu-waktu lain untuk selain dari sekolah paginya. Makanya itu tadi saya bilang ada sekolah pendidikan, sekolah keagamaan dinia misalnya. Kalaupun tidak, carikan kegiatan les-les, ada les bahasa Inggris, ada les-les komputer. Karena itu untuk mungkin sekolah, tapi bagaimana yang anak-anak 1 tahun 2 tahun itu. Saya kira sekarang kan ada aplikasi-aplikasi yang dijual itu di Shopee atau yang Al-Quran digital. Ada game-game yang membaca abjad itu ABC dalam digital, yang ada lagu-lagunya, permainannya. Saya kira memang korban kalau artinya masuk Ustaz 2 juta 1 juta, memang seperti itu. Daripada kalau nanti lebih korban kilai kalau anak kita sudah saya terlalu kecanduan lah dengan teknologi seperti itu ya. Sekira kita itu seperti itu solusinya Pak. Jadi carikan lembaga pendidikan bagi mereka yang sudah sekolah di SD, dan bagi anak-anak kita saya kira harus korban, pilihkan aplikasi-aplikasi yang sifatnya beredukasi, yang sifatnya edukasi untuk anak kita supaya mereka tidak terlalu ke game ini sendiri. Saya kira seperti itu. Baik Pak Ustadz. Nerapi nalimban nih. Iya, baik Pak Ustadz. Untuk menutup acara kita ini langsung nih diakhiri dengan doa. Ya, baik. Mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hikmah Ramadan ke-15 ini kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyata wal istiqamah fi jami'il a'malis salihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barro dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Delapan 7,6 IGA Radio, radionya Saudagar IGA.